Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, mohon maaf mengganggu konsumsinya karena waktu terus berjalan. Sebelum pulang, fisiknya alhamdulillah kita sudah dijamu dengan luar biasa sama Pak Usris dan keluarga selaku sahibudan. Mudah-mudahan beliau dilancarkan rezekinya dan diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Kita lanjutkan dengan santapan rohaninya sekarang sedikit ya. Jadi biar pulang roh, jasmani dan rohaninya insya Allah dapat asupan, sehingga kita terus menjadi muslim yang istiqomah dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bertawassul kepada Rasulullah SAW serta mendoakan ngarang kitab Fathul Mu'minin yakni Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malbani. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Kuma khususan hadiatan ila rohi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malbani. Auzulihi wa qurihi wa liqa'i sanatihi. Syawilahilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita Jumat yang lalu masih membahas tentang syarat-syarat daripada sholat berjamaah. Di antaranya kalau kita review ulang, yang pertama itu adalah niat menjadi makmum. Jadi gak sah kalau kita berjamaah tapi pada saat niat di takbiratul ihramnya kita tidak menyatakan diri makmuman lillahi ta'ala, karena itu jadi syarat seorang makmum. Tapi kalau jadi imam gak wajib niat jadi imaman. Jadi walaupun dia niatnya nggak pakai imaman, tapi kalau ada yang makmum tetap insya Allah dia dapat pahala berjamaah. Tapi kalau makmum wajib hukumnya niat menjadi makmum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makmum itu tidak boleh tempatnya, komposisinya lebih depan daripada imam. Seperti kita tahu posisi imam sebagai pimpinan sholat adanya di paling depan. Ada nggak yang paling depan setelah imam? Ada. Nah, itu ya, jangan sampai kita waktu hidup sholat di rumah terus giliran wafat duluan ke masjid di depan imam lagi posisinya. Kata karpet tuh membeni orang. Gak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid sholat paling depan. Bukan sholat lagi disolatin ya. Nah, hati-hatilah. Mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesempatan, mari kita maksimalkan ibadah kita dengan berjamaah. Karena kata Rasulullah, sholat berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendiri dengan 27 keutamaan. Maka kalau ibaratnya kita nyelengin uang ya, satu celengan isinya sehari kita kasih 1.000-an, tapi yang kedua ini kita kasih 1.000-an juga, tapi sekali ngisi 27. Nah, secara logika lebih cepat yang mana tuh penuhnya? Lebih cepat yang 27. Nah, itulah perbandingan atau analogi
dari sholat munfarid sendiri dibandingkan dengan sholat berjamaah. Kenapa sholat berjamaah banyak keutamaannya? Karena ada banyak ibadah-ibadah lain yang tidak ada di sholat berjamaah. Silaturahminya, ya, muajahahnya dengan jamaah lain, kemudian salaman-salamannya, kemudian kita tahu tetangga kita Pak Fulan misalkan alhamdulillah sehat, ya, dan lain sebagainya, itu dihitung dalam sholat berjamaah, makanya keutamanya besar. Yang nomor 3 kemarin itu adalah kita bisa ngelihat, kita bisa tahu imam gerak-geriknya, imam ruku kelihatan atau kedengaran, imam sujud kelihatan. Nah, itu syarat sholat berjamaah. Yang nomor 4, imam dan makmum berada di satu lokasi, di satu tempat. Ya, nggak bisa. Sekarang mah zaman modern, saya mau sholatnya via Zoom, sholat berjamaahnya pakai internet, nggak bisa. Harus satu lokasi masjid, satu majelis atau musola. Kemudian yang nomor 5 adalah harus sesuai gerakannya. Imam ruku, kita juga ikut ruku. Imam yang tidak, kita yang tidak. Tidak boleh menyalahi atau berbeda gerakannya dengan imam. Ya, detailnya kemarin sudah. Kemudian yang nomor 6, tidak boleh tertinggal 2 rukun fikri dari imam. Yang nomor 7, makmum tertinggal dari imam dengan sengaja, itu juga lebih dari 3 rukun yang panjang, itu juga membatalkan sholat berjamaah. Nah, kemarin pembahasannya ialah masih tentang cabang-cabang daripada keutamaan makmum, keutamaan sholat berjamaah. Kita lanjutkan. Wala qudwatun bi muqtadin, tidak sah bermakmum kepada orang yang bermakmum lagi. Jadi yang namanya makmum itu imamnya harus satu. Nggak boleh kita makmum kepada orang yang sedang bermakmum kepada imam yang lain. Tuh, ya. Jadi kita pastikan imamnya satu aja. Jangan mentang-mentang kita nggak kenal atau nggak akrab sama makmum yang apa sama imam yang awal, kita nggak mau makmum. Oke. Kemudian itu udah kemarin ya, kita lanjut lagi nih. Terus gimana kalau kita pas jamaah sebagai makmum ngelihat itu imam nginjak najis? Apakah kita lanjut jadi makmumnya atau kita mufarokoh atau bagaimana? Di sini dijelaskan, amma idza bana za khobasin zahiri, apabila imam tampak punya kotoran yang jelas, tadi kotoran misalkan kotoran burung atau kotoran ayam, fayal zamuhul i'adatu ala ghairil a'ma, maka makmum selain orang yang tunanetra atau buta wajib mengulang kembali sholatnya. Tuh. Kalau kita jadi makmum, kemudian lihat imam, yakin tuh si imam punya najis, injak kotoran binatang yang tidak dimakfu. Ada sebagian binatang yang kotorannya dimakfu. Contohnya apa? Seperti cicak, ya. Terus apa lagi? Kotoran nyamuk, ya. Nyamuk tuh, walaupun kita lagi sholat, terus dia gigit kita tepok, itu kan ada darahnya tuh, itu dimakfu masih.
Walaupun kita yakin itu darah kita yang disedot sama dia, tapi hukumnya sudah jadi darah nyamuk, udah beda status, ya, udah dioper kredit. Wah, alhamdulillah hujan. Ya, merapat. Ini masih makanannya dipinggirin dulu. Pak Haji naik, Pak Haji. Pak RT, Pak RW. Ini Merapat. Tarik aja itunya tuh karpetnya ya. Stikernya. Stikernya tarik aja Mas Aril. Karpet mah biarin lah, ambil dicuci tuh. Kampung Barahati. Ya, itulah di situ. Geser Pak. Tias. Itu macam. Ini copot tuh nanti kayak hal. Udah ya, aman ya? Oke. Masya Allah nih, hujan-hujan mau ditutup lagi. Insya Allah, pahalanya double. Amin. Kalau mau seger, ambil pulang. Ambil pulang mengadah ke atas ya. Sampai rumah pasti seger. Tadi ya, apabila imam tampak mempunyai kotoran najis, maka makmum selain orang yang tunanetra atau orang buta wajib mengulang kembali sholatnya. Ya, karena kenapa? Ala ghairil a'ma li taqsirihi wa huwa bidhahiri thawbi. Karena kelalaian makmumnya sendiri. Yang dimaksud dengan kotoran yang jelas ialah tampak pada pakaian bagian luar, walaupun di antara imam dan makmum terdapat penghalang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita nggak tahu nih si imam punya hadas apa enggak, gitu kan? Mungkin tadi malamnya habis apa tuh? Nah, itu hidup teh. Untuk tuh mah nggak apa-apa, nggak punya hadas. Ini hidup yang lain kali. Lah ini ketada tidak perlu mengulang, kata Imam Zainuddin. Siapa? Biman donahu mutatohiron fabana ga hadasin. Kalau atau tidak perlu mengulang sholat kalau bermakmum kepada orang yang disangka suci ternyata berhadas, ya, walau hadasan akbaro, walaupun hadasnya hadas besar, auda khobatin khofiyin, atau mempunyai kotoran yang samar, walau fi jumu'atin, walaupun pada sholat Jumat. In zada alal arba'ina fala tajibul i'adah. Jika makmumnya melebihi 40 orang, maka tidak wajib mengulang sholatnya. Wa in kanal imamu aliman, walaupun imam mengetahui keadaan itu. Lintifai taksiril makmumi, sebab tidak terdapat kelalaian dari pihak makmum serta tanda-tanda hadas dan kotoran.
Jadi kalau kita sholat berjamaah makmum sama orang yang kita kira beliau suci, dalam arti nggak punya hadas, ternyata di tengah-tengah sholat mungkin buang gas atau segala macam, dan itu samar tuh, dalam artian antara buang dan enggak isi gas. Nah, untuk kasus seperti itu, karena kita si makmum ini nggak tahu persis apakah si imam itu berhadas atau enggak, baik hadas kecil maupun hadas besar, maka tidak perlu mengulang sholatnya. Tapi kalau kita tahu secara gamblang kayak yang pertama tadi, si imam itu punya kotoran, punya najis, maka kita wajib mengulang lagi sholatnya. Wal aujahu fi dobtihi, kotoran yang tampak sesuai dengan batasannya. Ayyakuna bihaisu lau ta'ammalul makmumu ra'ahu. Yang paling masyhur ialah seandainya makmum memperhatikannya, kotoran itu dapat terlihat. Wal khafiyu, sedangkan najis yang samar, bi khilafihi, maka kebalikannya, dalam arti tidak perlu diulang lagi sholat kita tuh. Wa sahahan Nawawiyu fi tahqiqi ada wujubil i'adah mutlaqan. Kata Imam Nawawi dalam kitab tahqiq membenarkan bahwa tidak wajib mengulang sholat secara mutlak. Wah, tapi ada pembelaan dari Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi mah mau tahu mau nggak tahu nggak usah, nggak wajib ulang lagi sholatnya. Jadi pentingnya ngaji itu yang disangka ribet, tapi setelah tahu pendapat lain ada yang memudahkan, nah tinggal kita mau ngambil yang mana. Pastinya yang gampang lah. Ya, tapi kan, jadi walaupun kita ngambil yang gampang, berarti kan ada yang tanggung jawab nih. Imam Nawawi. Kata beliau, tidak wajib mengulang sholat secara mutlak, baik yang jelas maupun yang samar. Maksudnya baik kelihatan najisnya jelas maupun yang enggak. Ya udah lewat aja gitu. Ya. Toh si imamnya ngerasa dirinya suci, ngerasa dirinya enggak bernajis. Lalu gimana kalau kita jadi makmum, imamnya beser? Beser. Bentar seret lagi keluar air kencing. Jadi gak pernah lama dia kuat nahan air pipis itu ya. Wasoha iktida'u salimin bisalisin. Orang yang sehat sah bermakmum kepada yang beser, baik karena buang air, mandi, ya, ataupun yang selalu buang angin. Nah, ini orang beser nih, ternyata yang dibuang macam-macam. Pertama ada beser baul, lil bauli, air kecil atau pipis. Wal madhi, yang kedua madhi. Apa itu madhi? Di sini penjelasannya yaitu air yang agak kental yang keluar dari alat kelamin sesudah kerja berat. Nah, sesudah kerja berat. Biasanya nih tanda-tanda turun berok. Ini kerjanya berat ya, angkat-angkat segala barang-barang. Cuma hati-hati tuh. Kadang kalau terlalu capek, gak terasa keluar sendiri tuh cairan, bening, ya, tapi lengket. Kalau mani kan dia agak keruh, walaupun sama-sama lengket. Tapi kalau ini bening, lengket, tapi gak bau. Itu cirinya. Itu namanya apa? Madi. Jadi dari kelamin kita itu laki-laki keluar 3 jenis cairan. Pertama baul, air pipis. Yang kedua madi tadi, ya, baik karena kecapean maupun karena terangsang. Nah, itu keluar madi juga tuh. Yang ketiga adalah mani atau sperma.
Nah itu tiga-tiganya itu punya sifat yang berbeda. Hukum fikihnya juga beda-beda tuh. Iya. Kalau bawol ya sama mandi dia najis tapi nggak bikin kita berhadas. Artinya nggak bikin wajib mandi. Kalau keluar mandi ya kita bersihin aja sama layaknya seperti kencing. Selesai, nggak perlu mandi wajib. Ya. Tapi kalau mani yang keluar dia suci nggak najis. Misalkan namplok di sarung kita pakai sholat, satu sholatnya. Tapi kitanya wajib mandi dulu sebelum sholat. Karena kita punya hadas besar. Karena salah satu penyebab hadas besar untuk laki-laki diantaranya adalah keluar mani tadi. Ya, kalau perempuan banyak sebab hadas besarnya. Ya, ada wilada, ada nifas, ada haid dan lain sebagainya. Laki-laki cuma itu tuh, cuma keluar mani. Ya. Sama ya itu ketemunya dua kesunatan. Itu juga mewajibkan mandi besar. Ya. Sesuatu yang disunat ketemu, nah itu mewajibkan mandi besar. Yang disunat laki-laki, yang disunat perempuan. Sambung ngerti itu, dia nggak usah dijelasin. Jadi kita sah nggak apa-apa bermakmum kepada orang yang beser, baik beser buang air kecil maupun beser mandi, nggak berhenti serat terus, maupun orang yang selalu buang angin, pasbus gitu. Ya itu nggak apa-apa tuh, karena waqaimun biqaidin mutawaddiun bimutayyimin la talzamuhul i'adah. Orang yang berdiri sah bermakmum kepada orang yang duduk sebagaimana orang yang diceritakan oleh Siti Aisyah. Ini dasar hukumnya ini nih. Hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertutur annahu sallallahu alaihi wasallam pada waktu fi marodin mautihi, pada waktu sakit menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaidan, beliau sholat sambil duduk, wa Abu Bakrin, sedangkan Abu Bakar, wan nasu qiyaman, dan orang yang bermakmum sambil berdiri. Artinya kita nggak apa-apa makmum atau berjamaah dengan orang yang sholatnya duduk karena udzur. Atau kebalikannya, kita karena udzur nggak bisa berjamaah sambil berdiri, kita boleh sambil duduk. Jadi gak ada masalah tuh perbedaan antara diri sama duduk. Atau sambil tiduran segala macamnya. Misalkan mohon maaf kita punya keluarga mungkin di rumah sakit, sakitnya nggak bisa sampai berdiri atau duduk, tapi beliau pengen sholat, ya kita jamaah, kita jadi imamnya, beliau makmumnya. Apa-apa sah. Terus kalau yang tayamum atau yang wudhu kan sah nggak jamaah sama yang wudhunya tayamum? Nah, sini ada lanjutannya. Yang wudhu sah juga tayamum, berjamaah bermakmum kepada yang tayamum. Jadi makmum tidak usah mengulang sholatnya. Alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi ya, boleh tuh. Boleh kita udah beberapa sebulan nih. Boleh kita makmum sama orang yang kita nggak tahu dia berhadas, samar-samar najisnya tadi. Kemudian boleh juga kita bermakmum sama imam yang beser. Boleh juga kita bermakmum kepada imam yang
sholatnya sambil duduk karena udur, boleh juga kita bermakmum kepada imam yang wudunya tayamum. Gak jadi masalah. Perbedaan kondisi tadi gak menyebabkan rusaknya pahala ataupun sholat berjamaah kita. Sampai sini ada pertanyaan? Mana Pak? Itu Pak Ipul. Tidur. Kedinginan. Tidur. Ya, makan dah. Lalu kapan kita nggak boleh bermakmum sama orang? Nah, di sini lanjutannya wakuriha, makruh hukumnya. Gak sampai batal sih, tapi makruh. Makruh itu ditinggalkan dapat pahala, dilakuin nggak berdosa. Itu makruh tuh. Contohnya kayak makan makanan yang baunya tajam, kayak pete, jengkol, apalagi mau sholat berjamaah. Tapi hobinya mau pete, mau jamaah, ada pete satu topan diembat juga. Nah, ketika sholat itu makruh. Masih kedengeran? Lanjut. Kemana lagi katanya? Pulang juga hujan. Ya sudahlah, dengerin aja ya. Insyaallah nambah wawasan. Sampai rendah nih hujannya. Ya, lanjut aja, saya mau tidur. Wa kuriha iktidaun bifasikin. Nah, makruh bermakmum kepada imam yang fasik. Fasik itu apa? Yang suka maksiat imamnya. Yang kita tahu nih orang, mohon maaf, mungkin kelakuannya agak kurang, akhlaknya agak kurang, terus seringkali kita lihat di tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Itu kita makruh tuh makmum sama imam yang model seperti itu. Tapi kan Pak, kalau kita sholat di tempat umum, mana tahu kita orang yang fasik sama orang yang, nah, kalau kita dalam kondisi nggak tahu tadi, namanya juga makruh. Masa ya kita tanya-tanya dulu, Pak mau imam ya? Sehari maksiat berapa kali? Kan nggak mungkin. Ya, jadi ya kita lillahi ta'ala aja, pasrah aja di situ. Ya. Tapi kalau tahu, kita kenal nih sama si imam nih, ya, kelakuannya kayak gimana? Hobinya apa, ya, pakai botol segala macam gitu kan, maka kita terus aja jadi makmum dia, hukumnya makruh. Lebih baik cari imam yang kita sudah kenal, kelihatan beliau orang yang taat. Atau fasik mah enggak, wa mubtadiin dan ahli bid'ah. Wah lagi ngomongin bid'ah nih. Mana dulu nih? Tapi di sini ada kekhususan karofidiyin, misalnya seperti golongan Rafidiyah. Siapa itu? Yaitu aliran Islam yang bermadzhab Syiah. Orang-orang Syiah, jadi kalau dalam dunia global internasional, Islam itu dibagi dua. Ada yang Sunni, ada yang Syiah. Ya. Nah, Syiah itu salah satu kepercayaannya adalah selain kepada para nabi dan rasul, dia percaya sama imam-imam. Dan termasuknya sangat mengidolakan atau mengagumi Ali bin Abi Thalib, dan sangat membenci Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Nah, ini adanya di mana? Sono di Iran biasanya banyaknya. Ya. Indonesia ada mungkin, tapi insya Allah nggak banyak. Nah, jadi kita makruh tuh. Kalau kita tahu persis orang itu Syiah, kita makruh ibadah, kita makruh sama orang tersebut. Wa illam yujad ahadun siwahuma malam yakhsha fitnatan. Walaupun tidak ada orang lain selain mereka, selama tidak takut fitnah, ya. Bila tidak bermakmum kepadanya misalnya imam yang berpangkat tinggi atau penguasa. Ini makruh tuh.
sekarang kan secara akidah juga Syiah udah beda ya. Bahkan beberapa ulama Sunni mengatakan ya Syiah itu udah keluar dari Islam karena mereka akidahnya sudah jauh melenceng dari yang kita anut. Nah, bahkan di sini ada yang lebih tegas lagi nih. Kalau tadi cuma makruh, wakila la yasihul iktida'u bihima. Menurut kaul yang lain tidak sah bermakmum kepada mereka tadi itu. Bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna syurrakum, sesungguhnya kegembiraanmu, antuk bala sholatukum, ialah diterima sholatmu. Bal ya ummakum khiyarukum, maka hendaklah yang mengimamimu. Wa innahum wafdukum fima bainakum wa baina rabbikum, adalah utusanmu di antara kamu dengan Rabbmu. Ya, itu sabda Rasulullah. Nah, terus ada tambahan lagi. Makruh juga makmum kepada orang yang was-was. Tuh. Wa kuriha aidon iktida'un bimuwaswasin. Ada orang yang baca Fatihahnya gak kelar-kelar, ya, merasa kurang pas aja makhrajnya, tajwidnya diulang lagi, itu makruh juga kita. Lebih baik gimana? Mufaraqah. Wa aqlafin, atau makmum kepada orang yang belum dihitan. Ada di sini. Belum dihitan. Saya dulu dari Ya. Jadi harus gimana? Cek dulu. Dicek dulu ininya, apa namanya, nomor mesinnya lengkap apa enggak, nomor serinya. Makruh tuh pada orang yang belum disunat atau dihitan. La biwaladin zina. Nah, tidak makruh bermakmum kepada anak hasil perzinahan. Gak apa-apa. Kalau kita tahu nih anak hasil kecelakaan orang tuanya waktu muda pacaran, gak apa-apa. Yang dosa siapa? Orang tuanya. Jadi sebenarnya istilah anak haram itu belum gak tepat. Yang betul itu harusnya orang tuanya yang haram tuh. Anaknya tetap walaupun hasil di luar nikah suci. Karena kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dalam kondisi fitrah, kondisi suci. Jadi yang berdosa itu siapanya? Orang tuanya. Anaknya enggak berdosa. Tapi kan di kita luar biasa masyarakat ya. Itu mungkin upaya untuk mencegah jangan sampai di tengah-tengah kita ada budaya seperti itu, ya. Tapi secara fikih kurang tepat. Gak apa-apa kita makmum sama anak hasil perzinahan tadi. Lakinnahu khilaful aula, akan tetapi hal itu menyalahi keutamaan. Tetap yang utama apa? Ya tentu bukan anak hasil perzinahan. Terus kalau kesusahan mengikuti tuntunan tadi gimana? Kita nggak tahu seorang apa tadi, fasik apa enggak, ahli bidah apa enggak, Syiah atau bukan, udah sunat atau belum, gimana tuh kalau kita kesusahan buat mengidentifikasi imam kita? Maka kata Imam Subki, wahtara subukiyu, Imam Subki dan pengikutnya waman tabi'ahu intifa al-karohah, memilih tidak makruh. Nah kata Imam Subki, gak apa-apa dah. Kenapa? Idza ta'azzaratil jama'atu, bermakmum kepada mereka tadi apabila mendapat kesulitan.
membentuk jamaah kecuali di belakang makmum yang tadi. Illa khalfa man tukrahu khalfuhu bal hiya afdalu minal infirad. Yang dimakmuminya bahkan berjamaah lebih afdal daripada sholat munfarid. Jadi kalau kita tahu tuh imam fasik, tukang maksiat, kita tahu tuh imam belum sunat, daripada sholat sendiri gak apa-apa, jamaah aja sama dia. Balik tadi keutamaan sholat berjamaah lebih hebat ketimbang sholat sendiri. Bahkan walaupun makmumnya tadi masuk dalam kategori yang makruh tadi. Gitu. Ada yang tanggung jawab, Imam Subki. Ya. Tapi ada yang beda lagi nih. Wah, gini nih. Kalau ngaji Fathul Muin banyak perdebatan. Ada Imam Subki, nggak apa-apa. Tapi kata pendapat yang lain, wajazama Syekhuna, guru dari Syekh Zainuddin Al-Maribari ini bilang bi annaha jazama tetap makruh, bi annaha la tazulu hina idzin balil infiradu afdalu minha. Bahkan dalam keadaan demikian itu hukumnya tetap makruh bermakmum kepada imam yang makruh untuk diikuti. Bal infiradu, bahkan sholat munfarid afdalu minha, lebih afdal daripada sholat berjamaah. Wa qala ba'du ashabina, bagian sahabat madzhab Syafi'i berkata, wal aujahu, bahwa yang lebih masyhur menurut mereka ialah pendapat Imam Subki yang pertama tadi. Jadi kalau yang masyhurnya di kalangan ulama Syafi'i pendapatnya Imam Subki tadi, nggak apa-apa, nggak makruh. Tapi kata gurunya pengarang kitab ini tetap makruh. Gitu. Beliau lebih memilih sholat sendiri. Pak nanya boleh Pak? Silakan. Jadi kondisinya gini Pak, kita mau makmum kepada imamnya itu tuh bukan madzhab Syafi'i. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz. Jadi gini Pak, kondisinya itu ketika kita bermakmum kepada imam yang bukan Syafi'i. Imam yang bukan Syafi'i kan biasanya ketika bersentuhan dengan istri itu kan tidak batal Pak. Tapi kita tahu tuh bahwa si imam tadi sudah salaman mungkin atau apa bersentuhan dengan istrinya, terus dia ke masjid dari imam. Itu apakah kita akan mengikuti atau mendingan muharafah atau sholat sendiri aja nih Pak? Itu kalau dari kebanyakan imam yang bermadzhab Syafi'i itu lebih afdal kita ikutin atau kita muharafah aja Pak? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Yang nanya kat ini ya katanya. Yang nanya kasih apa, kacang? Dapat. Iya. Nah, nggak ada makmum lain, nggak ada imam lain tuh selain beliau. Ya kan gak enak Pak. Oke. Tapi kita sudah meyakini bahwa beliau tadi sudah sentuhan misalkan ya. Itu kan dalam mazhab Syafi'i wudunya otomatis batal. Nah, tapi dalam mazhab lain yang mungkin beliau anut itu tidak batal. Nah, gimana bermakmumnya? Apakah kita harus munfarid atau berjamaah? Maka yang paling elok adalah tetap kita berjamaah. Karena masalah mazhab itu boleh berbeda. Ya, jadi kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwa selama imam itu menganggap dirinya sah,
maka tidak mengapa kita bermakmum kepada beliau. Walaupun dalam keyakinan kita beliau berhadas tadi kan, balik lagi tuh. Tapi maksudnya ke yang berhadas tadi gitu. Tadi kan ada ikhtilaf juga tuh, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tinggal kita sejauh mana yakinnya untuk mengikuti beliau atau tidak. Tapi kalau masih ada opsi lain, misalkan ada imam lain yang semazhab dengan kita, alangkah lebih utamanya kita bermakmum dengan orang yang satu frekuensi dengan kita, gitu kan, untuk lebih nyaman kita ibadahnya. Sekalipun tidak jadi masalah. Tapi ada pendapat yang lain nggak boleh. Nah, di sini ikhtilafnya nih, ya. Kalau mau diambil yang mana ya? Saya serahkan lagi kepada yang nanya, ada yang bersangkutan. Lebih yakinnya kemana? Apakah nggak apa-apa kita pakai pendapat yang pertama tadi, yang penting imamnya sah menurut dirinya, atau kita memegang teguh ya harus semazhab? Nah, itu dua-duanya boleh-boleh saja. Ya, tadi yang dikhawatirkan kalau kita nggak jamaah sama beliau apa? Kekhawatirannya gak enak, dikucilin sama jamaah yang lain. Nah, kalau ada kemungkinan seperti itu, sebaiknya ngikut. Ya, karena balik lagi urusannya sama kenyamanan kita bertetangga, bersosialisasi. Ada kaitannya juga. Gitu. Jadi kalau pulang yakin, ya di rumah tinggal ada sholat pulang. Gitu. Ya, itu mungkin jawabannya kurang lebih. Ada lagi dari sebelah sana? Halo? Udah baru mulai gitu. Jawa nih, udah bulan Rajab, Jawa berkah. Ada yang lain? Pak Ustaz, ini apa? Misalkan sholat jamaah, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz, ini saya ada suatu pertanyaan. Kita sholat jamaah, terus makmumnya ini belum balik, Pak. Itu hukumnya gimana ya, Pak? Makmumnya belum balik, misalnya belum sunat gitu, Pak. Karena nggak ada makmum, kita pengen sholat jamaah, kita bawa misalnya anak nih, Pak, belum balik, itu aja sih, Pak. Kata Pak Rinto, dia pengen sholat berjamaah, tapi nggak ada bapak-bapak, adanya bocah. Dia yakin tuh bocah belum balik, ya, apalagi belum sunat misalkan. Jangan salah Pak Rinto, bocah sekarang baliknya cepet. Zaman kita dulu SMA mungkin baru balik ya. Sekarang SD kelas 5, kelas 6 aja mungkin udah balik badan. Karena perbedaan zaman ya, teknologinya beda tuh. Lebih cepat nyampe yang barang-barang hot seperti itu ya. Maka kemungkinan untuk balik pun lebih cepat. Nah, kalau Pak Rinto yakin tuh makmumnya belum balik jamaah, gimana? Sah nggak jamaahnya? Sah, nggak apa-apa. Sekalipun makmumnya masih anak-anak. Tapi jangan dibalik, Pak Rinto yang makmum sama dia. Itu yang masalah. Karena salah satu syaratnya imam harus sudah balik. Kalau di situ ada yang balik. Tapi kalau sama-sama bocah dengan bocah ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau ada orang dewasanya di situ, silahkan makanya dari imam yang dewasanya. Gitu. Walaupun ini Ustaz, walaupun misalnya nih dalam kondisi anak itu wudhunya belum bagus, itu tetap sah, Pak? Insya Allah tetap sah. Selama wudhunya sah. Dalam artian belum bagus di sini masih sah apa udah batal nih? Misalkan pas wudhu bagian tangannya nggak kena sampai
siku. Nah kalau wudhunya masih berantakan, berarti dia nggak sholat. Tapi niatnya perintah buat berjamaah, insya Allah tahu. Ya, sambil nungguin bapak-bapak yang masih di jalan mungkin. Ya, mungkin. Tapi walaupun nggak ada, tadi udah niat mau berjamaah, insya Allah pahala jamaahnya dapat. Karena innamal a'malu binniyat. Tuh. Cukup? Lagi agak reda. Berda ya? Lepan aja. Ya, monggo. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalan. Langsung. Ini Ustaz ada sedikit pertanyaan mengenai Syiah itu tadi ya. Pengarang kitab yang barusan itu kan, kalau mungkin saya sok tahu, itu generasi kolam gitu kan. Nah sekarang bagaimana menyikapi sempalan-sempalan aliran gitu ya? Apakah memang nantinya itu harus ada pakem baru yang menentukan bahwa ini semodel dengan Syiah nih? Saya sih takut nih kalau mau nyebut merek gitu kan. Mau nyebut merek, cuma terjadi di keluarga kami ada Ahmadiyah. Artinya siapa yang berhak melegitimasi ini belok nih akidahnya gitu kan, ini lempeng gitu kan. Karena ya itu tadi, pada saat berkumpul bisa saja karena dia sepuh kami, tiba-tiba dia menjadi imam kami pada saat sedang sholat di rumah gitu kan. Nah itu bisa gitu aja. Ahmadi, apa dan lain-lain, apa jadi disebut merek. Disebut juga. Banyak ya, klasik banyak. Ya, saya coba jawab ya. Pemahaman saya tentang perbedaan seperti itu ada aliran. Jadi pokoknya dalam Islam itu kan ada yang usul, ada yang furu, ada yang pokok, ada yang cabang. Yang pokok tuh contohnya apa? Ya, selama Tuhannya Allahu Rabbi, ya, Rasulnya Muhammad SAW, kitab sucinya Al-Quranul Karim, ya, kemudian kiblatnya menghadap ke Ka'bah, Makkatul Mukarramah, ya, ke Masjidil Haram, apalagi itu. Nah itu nggak jadi masalah. Tapi ketika ada sempalan-sempalan yang berubah dari yang pokok ini, misalkan dari segi kerasulan, ada imam-imam tadi yang mereka percayai kedudukannya sejajar dengan Rasulullah, nah itu kan udah melenceng. Kemudian ada kitab suci selain Al-Quran, ya kan? Itu juga sudah bisa diindikasikan melenceng. Tapi kalau yang furu-furu, yang cabang-cabang, misalkan mazhabnya beda-beda, tadi ada yang menganut Syafi'iyah, Hanafi, Hambali, Ahmadi, nggak jadi masalah. Tapi kalau yang pokoknya sudah berbeda, nah itu yang menjadi masalah. Nah, siapa yang berhak melegitimasi? Itu balik lagi, pasti semua aliran tadi itu punya referensi, punya jalur keilmuannya masing-masing. Sehingga patokannya itu aja. Makanya di Indonesia ini dikenal dengan istilah aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah di sini maksudnya berpegang teguh sama sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian wal jamaahnya ini dia berjamaah mengikuti imam madhab yang mana? Ya, definisi ahli sunnah wal jamaah itu kan tadi tuh secara akidah dia mengikut imam, lupa nama imamnya. Kemudian secara secara fikih dia salah satu dari 4 imam madhab dan seterusnya itu. Nah kalau masih dalam ruang lingkup yang aswaja tadi, insya Allah walaupun berbeda-beda masih sama. Tapi kalau yang
Qurannya ada yang beda, gitu kan? Kemudian ada imam yang setara Rasul segala macam. Ini kan secara akidah saja sudah berbeda dengan kita. Itu aja sih. Mungkin itu jawabannya. Kalau kurang puas, mohon maaf, saya bukan alat pemuas. Tegas Ustaz, Ahmadiyah gimana menurut Ustaz? Sahabatnya beda kan? Cukup? Pak Ipul nggak ada suara. Tadi nanya sama Pak Rinto apa? Ada begitu. Lagi Pak Ipul. Nggak apa-apa. Satu lagi. Ya, karena waktu juga yang sudah makin larut dan insya Allah hujan juga udah tidak begitu deras. Kita cukupkan diskusi fikih kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan, bisa dibaca-baca lagi ya kitab-kitab fikih praktisnya yang bisa dipraktekkan nanti pada saat bulan suci Ramadan. Tata cara sholat tarawih, tata cara sholat witir, tata cara tahajud, dan yang terlebih lagi pelajari juga nitip ya yang berkaitan dengan ibadah puasanya itu sendiri, mulai dari apa saja rukun-rukunnya, apa saja pembatalannya, apa saja makruh-makruhnya, apa saja kesunah-sunahannya, kesunahan-kesunahannya, sehingga ibadah puasa kita bukan termasuk dalam kategori yang disebutkan sama Rasul. Apa kata Rasul? Banyak orang yang puasa tapi yang didapat cuma lapar dan haus saja, pahalanya nggak ada. Rugi nggak dong? Rugi banget. Makanya biar nggak rugi banget, puasanya harus didasari dengan keilmuan. Itu aja. Faslun fi sholatil jumu'ah summa qol wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah kenyang gitu. Ayo dibuka. Buka pintunya, Ril. 1, 2. Lanjut lagi nih, masih banyak kue. Hujan guys.